Pembacaan putusan soal sengketa pemilihan presiden 2024 memenuhi lini masa media sosial Senin kemarin. Beragam komentar pun dilontarkan, ada yang pro, ada pula yang kontra. Ada yang memberikan apresiasi, ada juga yang menyayangkan putusan 5 hakim MK yang menolak gugatan yang dilayangkan oleh paslon nomor urut 1 dan juga 3. Nah, untuk membahas seputar respon netizen pasca putusan MK ini, saya akan berbincang dengan pengamat media sosial Indonesia Indikator, Asrari Puadi. Langsung saja kita sapa, sudah ada di sini bersama saya Mas Asrari. Apa kabar Mas Asrari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas Asrari. Ini kan tentu kalau kemarin di MK sedang ramai begitu ya memperbincangkan soal paslon 01, 02, 03 yang ternyata juga cukup ramai di media sosial ya. Nah, tentunya kita ingin bertanya-tanya nih, bagaimana sih keriuhan di media sosial sendiri terkait hal tersebut? Apa betul mereka tuh sampai riuh, saling menghujat, padahal ini sebenarnya pemilu juga udah selesai begitu, ternyata masih ada. Mungkin Mas Asrari bisa cerita kepada kami ya. Oke, kalau tadi ditanya apakah riuh tidak, jawabannya memang sangat-sangat riuh Mas. Karena memang kan kita MK ini sebagai pamungkasnya Pilpres gitu ya, di mana 14 Februari yang lalu kita itu memilih, kemudian ada kemenangan. Tapi kan masih diperdebatkan, yang menang benar-benar 02 atau bagaimana ini kemenangannya. Nah, di 22 April kemarin itu menjadi pamungkas bahwa secara sah Prabowo Gibran kemudian diputuskan dalam tanda kutip ya menang lewat putusan MK dengan ditolaknya gugatan 01 dan 03. Ini yang ditunggu-tunggu. Walaupun kalau kita lihat secara tren memang isu ini dalam sepekan juga sudah mulai diperbincangkan, di mana banyak silang pendapat soal prediksi putusan MK, di mana kubu 0103 masih sangat yakin bahwa putusan MK itu akan menerima gugatan dari pihaknya. Kemudian juga ada demo, walaupun kalau kita lihat trennya tidak sebesar di Pilpres sebelumnya gitu ya. Sehingga tekanan publik terhadap putusan MK itu tidak sebesar di pemilu-pemilu sebelumnya, yang kemudian memunculkan asumsi publik kayaknya ini putusan MK akan memenangkan 02, dan itu memang terjawab di tanggal 22 April bahwa memang putusan MK itu menolak seluruh gugatan 01 dan 03, walaupun kita juga melihat ada dissenting opinion dari para hakim MK. Tadi Mas sebut ada 5 menerima dan 3 yang menolak gitu ya. Perbedaan pendapat. Oke. Tapi kalau misalnya melihat dari grafik ini sendiri, Mas Asrari, apa yang Mas Asrari bisa simpulkan terkait dengan, mungkin saja bisa kita katakan di sini ada 5.766 polls, itu apakah artinya bahwa ini semuanya memang benar-benar dari masyarakat biasa, atau istilahnya kalau selama ini kan kita sering mendengar kata buzzer atau segala macam, itu bagaimana? Mungkin Mas Asrari ini memang kalau kita lihat ini kan dikumpulkan dari 5 platform media sosial Mas. Ada Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok gitu ya. Ini menunjukkan memang persepsi publik terhadap putusan MK, di mana memang triggernya salah satunya itu memang adanya elit-elit politik yang kemudian saling bersilang pendapat, kemudian memunculkan reaksi publik dan lain-lain. Nah, ini yang kalau tadi ditanya apakah ada buzzer di sini, tentu juga ada. Termasuk ada di situ ya. Walaupun kalau kita lihat biasanya kami di media sosial itu menganalisa tidak hanya bentuknya dalam bentuk posting, tapi juga dalam bentuk engagement. Ya, engagement ini yang kemudian menunjukkan bahwa apakah viewer pembahasan di media sosial itu adalah pembahasan publik. Ketika kita ngomong buzzer, maka biasanya engagement itu nilainya kecil Mas. Karena tanggapan publik itu cenderung rendah terhadap postingan-postingan yang diduplikasi, isi narasinya sama, kemudian tidak ada uniqueness di situ. Nah, ini engagement yang menunjukkan bahwa persepsi publik itu benar-benar nyata terhadap putusan MK gitu. Oke, tapi memang di sini sendiri publik dengan misalnya tadi kalau Mas Asrari katakan bahwa untuk yang buzzer sendiri sebenarnya untuk engagementnya tidak terlalu banyak. Apakah ini artinya memang masyarakat sebenarnya sudah mengerti mana yang bisa dikomentari, yang benar-benar tulus dari warga begitu, atau justru dari buzzer itu sendiri ya? Iya, benar. Engagement ini kan isinya adalah respon publik, baik itu like, komentar, ada juga share dan lain-lain. Nah, ini tadi yang saya kembali lagi bahwa sampaikan sebanyak apapun buzzer memposting, bahwa yang akan dipilih juga adalah pilihan-pilihan ada postingan yang unik gitu loh. Yang benar-benar. Baik, kita akan melihat lagi grafik yang lainnya. Ini isu perbincangannya, ini bagaimana nih maksudnya nih Mas? Nah, ini adalah isu perbincangan di media sosial pada tanggal 22 April sampai dengan 23 hari ini, sampai jam 6 pagi tadi. Jadi ini kita kumpulkan dari 5 platform tadi. Jadi kita mau tahu apa sih sebenarnya dibahas oleh netizen. Ternyata memang benar, paling banyak adalah soal pencalonan Gibran yang dianggap MK adalah sah. Walaupun ini juga ditanggapi pro kontra Mas. Bagi mereka yang pro menganggap ini adalah
bukti bahwa tuduhan nepotisme terhadap keluarga Presiden Jokowi dengan mencalonkan Gibran itu terbukti tidak benar. Tapi bagi mereka yang kontra, ini menunjukkan bahwa MK tuh acuh seolah-olah kemudian terbelenggu dengan putusan MK nomor 90 soal perubahan batas usia capres-cawapres gitu, sehingga membuat putusan terhadap pencalonan Gibran yang sah. Nah, ini sebenarnya jadi highlight utama bahwa artinya kalau kita ngomong putusan MK itu tembakan utamanya itu ke Gibran sebenarnya, isunya itu. Yang ditunggu-tunggu orang adalah sampai kan pernah ada prediksi bahwa mungkin saja Prabowo menang tapi didiskualifikasi Gibrannya dari cawapres misalnya. Nah, itu yang kemudian menjadi, kalau kita sebut itu menjadi pemantik isu utama dalam isu perbincangan putusan MK. Nah, yang kedua memang kita lihat ada cawe-cawe presiden dan bansos. Ini juga terkait putusan MK yang menyatakan bahwa tidak ada bukti terhadap cawe-cawe presiden dan juga penggunaan bansos terkait dengan kebutuhan untuk pemenangan salah satu paslon. Nah, tapi yang menarik di sini yang saya highlight adalah adanya yang tadinya kita sebut di depan ada perbedaan pendapat hakim. Nah, ini yang selalu digunakan publik, terutama dari kubu kontra untuk menyatakan bahwa sesungguhnya putusan MK itu tidak putusan yang absolut gitu. Kenapa? Karena dari putusan-putusan MK sebelumnya kan biasanya adalah seluruh hakim MK itu menyatakan satu suara, ya? Sementara ini kan 5-3. Kalau kita main bola ini kira-kira 3 ini adalah lawan yang berat juga gitu. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh kubu-kubu 01 dan 03 terutama, bahwa adanya dissenting opinion dari hakim MK itu menunjukkan bahwa sebenarnya sesungguhnya hakim MK itu juga mengamini adanya indikasi kecurangan pemilu. Nah, ini yang sering dipakai gitu. Nah, dan kalau yang lain-lain juga ada yang menarik, misalnya MK keranjang sampah. Ini kan menarik nih. Ada juga isu Jokowi telepon hakim MK. Nah, ini yang agak muncul sedikit di perbincangan media sosial. Biasa isu-isu liar begitu tiba-tiba muncul begitu, walaupun ini juga masih isu simpang siur. Jubir MK juga sudah menyatakan bahwa dia nggak tahu dengan adanya isu ini gitu. Tapi memang intinya di sini memang banyak sekali informasi ataupun topik-topik yang menjadi perbincangan dari warganet itu sendiri ya. Baik, kita akan melihat lagi bagaimana untuk slide selanjutnya. Ini sentimen dari para netizen ini bagaimana nih? Ini apa perbedaannya nih? Nah, kalau sentimen murni, kalau kita sebutnya sentimen murni itu adalah sentimen yang memang berasal dari percakapan publik tanpa kita melihat bagaimana respon terhadap postingan atau sentimen tersebut. Sementara kalau sentimen engagement itu adalah kita menghitung bahwa apakah sentimen negatif itu pure adalah respon engagementnya adalah negatif atau justru sebaliknya. Nah, ini memang kita melihat ketika kita melihat sentimen murni itu lebih banyak kemudian sentimen negatif terhadap perbincangan putusan MK gitu. Ini ternyata banyak yang negatif ya. Banyak yang negatif karena memang banyak dalam tanda kutip ya kekecewaan publik terhadap putusan MK yang diharapkan sebenarnya bisa memfasilitasi bahwa gugatan dari pihak 01 dan 03 itu bisa dikabulkan gitu loh. Walaupun kalau kita lihat sentimen by engagement itu ternyata narasi besarnya positif. Ini kenapa? Karena adanya kemudian statement dari Mas Anies, Mas Ganjar dan kedua paslon gitu ya, itu soal bagaimana mereka bisa menerima dan menghormati putusan MK gitu. Nah, ini yang kemudian membawa seluruh pendukungnya kepada narasi positif. Akhirnya ya sudahlah, ini Pilpres selesai, lewat MK selesai, ya udah. Yang dulu kita cari keadilan, ini sudah diadilkan dan kemudian inilah putusannya gitu. Berarti dengan kepala dingin tentunya dari elit-elitnya tentunya bisa membuat yang pengikutnya dan lain sebagainya itu akhirnya bisa berpikiran positif juga begitu ya untuk kedepannya. Baik, selanjutnya kita akan melihat slide tentang soal emotionnya nih. Ini bagaimana nih? Ini yang menarik sebenarnya juga ada kaitan sama sentimen tadi ya. Bagaimana kita membaca sentimen tadi, banyak sentimen negatif. Nah, di emotion juga ternyata terjawab bahwa emotion paling besar itu adalah emotion disgust gitu. Nah, ini mereka yang tadi yang saya sampaikan, orang-orang yang kecewa terhadap putusan MK bahkan muncul bahwa mereka itu menarasikan bahwa sebenarnya kami itu tidak percaya sejak putusan MK 90 tadi gitu. Artinya memang MK sepertinya berat sebelah. Kemudian juga mereka memikirkan bahwa kayaknya ini putusan MK yang hari ini terjadi itu memberi dampak keberlanjutan nantinya, di mana mereka merasa bahwa ini MK memberikan putusan yang akhirnya memberikan payung hukum bagi nepotisme, kemudian pembiaran atau kewajaran terhadap pembagian program pemerintah, misalnya bansos, yang ditakutkan nanti di pilkada lebih marak lagi terjadi gitu. Nah, ini yang muncul Mas di disgust ini. Jadi antara kekecewaan dan ketakutan terhadap dampak putusan itu yang kemudian
terjadi. Dan itu cukup besar juga ya, 26%. Cukup besar, 26% loh. dari total keseluruhan perbincangan publik. Oke. Kemudian yang kedua adalah anticipation. Ini mereka yang kemudian tadi yang di generasi positif tadi ya, kalau kita ngelihat sentimen ini mereka lebih mengajak pada semoga Pilpres ini sudah selesai, tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan, kemudian tidak ada lagi yang kemudian sengaja membuat demo, membuat sesuatu yang istilahnya memecah belah bangsa. Artinya tadi pemimpinnya udah ngomong soal menerima dan menghormati, harusnya juga diikuti. Nah ini yang lebih banyak di anticipation. Yang ketiga adalah trust. Ini tentu mereka-mereka yang percaya pada putusan MK bahwa sudah berjalan dengan adil. Gitu. Ya berarti ya itu lagi balik lagi semua balik lagi ke siapa pemimpinnya ataupun siapa yang dilihat begitu yang bisa mengubah ini semua ya. Yang tadinya dari discuss bisa berubah menjadi anticipation itu sendiri ya. Baik, kita akan beralih lagi untuk melihat slide selanjutnya, siapa yang banyak disoroti. Nah ini juga menarik ya, kalau tadi di awal tadi sempat Mas Asrari mengatakan bahwa sebenarnya ini Gibran itu yang paling banyak disoroti, tapi kalau dilihat dari sini ini bagaimana ini? Iya, itu juga terkonfirmasi kok Mas, di expose misalnya, kalau kita ngomong sesi expose ya. Prabowo Gibran itu salah satunya Gibran memang menjadi sorotan utama dalam putusan MK, ketika kita ngomong bicara putusan MK ya. Itu paling banyak dimention, salah satunya memang tadi soal apakah kemudian putusan MK soal sahnya pencalonan Gibran itu menjadi benar atau tidak, itu yang paling banyak dibahas orang gitu. Walaupun pada akhirnya putusan MK menyebut ya sudah pencalonan Gibran itu sah, tidak kemudian salah secara hukum gitu. Nah itu yang paling banyak diperbincangkan. Tapi dari sisi engagement itu paling banyak perbincangan terhadap Anies Mohaimin. Kenapa? Ini bercampur sebenarnya. Yang pertama adalah soal statement Mas Anies dan juga Caimin gitu ya, soal bagaimana menerima putusan MK gitu ya. Yang kedua adalah dari mereka-mereka yang masih tidak percaya soal apakah jalan perjuangan mereka itu selesai gitu. Masih ada harapan-harapan yang kemudian memunculkan kayaknya nih mereka pengen Anies Mohaimin itu tidak selesai kemudian dalam gugatan MK saja. Ada langkah-langkah selanjutnya diambil gitu. Tapi kalau misalnya dari Gibran sendiri, ini kemarin juga sempat ramai begitu. Ada foto Gibran di Instagramnya yang juga sempat memposting gambar yang mungkin dianggap orang lucu dan lain sebagainya. Itu juga termasuk hal yang membuat expose ini jadi semakin naik juga untuk Gibran. Benar sekali. Itu kan tipikal Gibran yang kita kenal selama ini ya, di mana pesan politik yang saya sampaikan tuh kalau kita ngomong relasivitas dengan kaum Gen Z itu sangat-sangat relate gitu Mas. Karena kenapa? Cara-cara dia menyampaikan tuh tidak kemudian tersurat seperti banyak orang gitu kan. Justru caranya tersirat, dipenuhi humor, guyon dengan memakai fotonya sendiri yang dalam tanda kutip agak meme gitu ya. Fotonya itu yang kemudian menarik perbincangan publik Mas. Nah itulah kalau kita ngelihat kemarin kenapa Prabowo Gibran bisa menang, salah satunya kan didorong oleh kekuatan Gen Z Mas via TikTok. Jadi kalau kita perbandingkan dari satu masa periode kampanye dari bulan Oktober sampai kemudian Februari, itu memang paling besar perbincangan terhadap Prabowo Gibran, terutama di TikTok. Ini menunjukkan memang tadi pesan politik yang sederhana, kemudian meme, humor itu justru lebih menarik dibandingkan retorika-retorika politik yang berat-berat itu. Tapi memang kedepannya akan seperti itu juga, dengan cara model-model seperti yang dilakukan oleh Gibran itu tentunya akan membuat masyarakat semakin bisa dikatakan semakin suka begitu dalam tanda kutip dengan apa yang dilakukan oleh Gibran. Ya, kalau kami melihatnya akan seperti itu Mas. Bahkan nanti mungkin akan terjawab juga di pilkada. Walaupun kan kalau kita ngomong semakin humor, semakin kreatifnya kampanye itu kan juga ada relasinya dengan misalnya keterhubungan internet dan lain-lain. Tapi kami melihat bahwa peluang itu akan semakin banyak karena kenapa Mas? Karena memang kan kita ngelihat Gen Z itu hari ini semakin banyak mendapatkan informasi. Kalau kita memaksakan satu informasi yang kita rasa itu adalah kebenaran, mereka akan mencari dengan sendirinya kok, organik mencari informasi-informasi lainnya. Itulah yang kemudian kalau kita menawarkan satu kebenaran, kemudian ada kebenaran-kebenaran lain yang ada. Nah, justru di titik kreatif itulah yang kemudian menarik bagi pemilih gitu ya. Saya jadi ingat foto Komeng begitu ya, waktu DPD itu juga banyak sekali memikat dari para pemilih begitu ya. Itu mungkin, tapi jangan dicontoh juga ya itu. Jadi nantinya tidak terlihat serius begitu untuk membangun substansi tetap utama Mas. Substansinya tetap yang utama. Oke, kita akan beralih lagi untuk melihat slide terakhir. Ini bagaimana nih kalau kita melihat ini? Jejaring perbincangan netizen. Ya, kalau ini kita lihat di Twitter, kenapa kita menggunakan Twitter
sebagai basis utama riset ini, karena memang ketika kita ngomong politik dibanding platform-platform yang lain, yang paling ramai itu Twitter, Mas. Jadi kita mau ngelihat sebenarnya siapa sih yang paling baper dalam putusan MK ini. Ternyata memang yang paling baper masih pendukung 01, Mas. Oh ya? Walaupun tadi yang saya bilang bahwa Anies Mohaimin sudah menyatakan menerima dan menghormati loh, tapi ternyata kubu-kubu pendukungnya itu masih belum pada menerima gitu. Nah, ini yang saya rasa sesuatu yang wajar, artinya mereka ada kaget gitu, ada harapan untuk bisa menang, kemudian kenyataannya bahwa harus menerima kekalahan, dan itu kan memang sesuatu yang wajar. Tapi saya rasa suatu saat harapannya memang kubu ini tidak kemudian terus-menerus menjadi besar gitu ya. Artinya selalu tidak terima dengan hasil, tapi nantinya bisa kemudian menjadi mungkin saja kelompok yang memberikan kritik masukan yang baik bagi pemerintahan selanjutnya gitu, yang kita harapkan. Nah, kalau kubu netral dan media ini juga menjadi kubu yang kedua. Ini memang lebih banyak didorong oleh akun-akun media yang memberitakan soal putusan MK. Mana yang tadi isu utamanya memang soal pencalonan Gibran, soal keterlibatan presiden cawe-cawenya, kemudian juga ada beberapa tokoh yang menyatakan ya lebih kepada ajakan untuk ya sudahlah, putusan final MK itu adalah putusan yang final dan mengikat, artinya secara hukum sudah sah, saatnya kita bersatu bersama-sama gitu. Nah, itu yang paling banyak dibincangkan gitu ya. Tapi bagaimana dengan pendukung 03 begitu? Nah, nggak kelihatan sama sekali ya. Pendukung 03 ini memang agak kurang kelihatan. Oh, justru kurang kelihatan ya? Kenapa ya itu? Kalau kita ngomong di saat riset 22-23 ya, itu memang agak kurang kelihatan. Mungkin yang kami kira adalah karena ketika memang saat mau dimulai, itu kan memang lebih banyak elitnya yang ngomong gitu loh. Soal misalnya Pak Hasto ngomong soal abuse of power dan lain-lain. Nah, ini yang cenderung tidak memantik perbincangan di publiknya, pendukungnya. Dibandingkan kemudian kubu 01, itu lebih banyak didorong oleh perbincangan-perbincangan mereka yang bukan elit gitu, Mas. Misalnya kan ada Natalis Boy, ini kan komika ya. Yang kita tahu kemarin punya referensi pilihan politik terhadap kubu 01. Nah, ini yang kemudian lebih banyak yang tadi saya bilang, retorika yang terlalu ini tuh kurang menarik, Mas, bagi netizen gitu. Apalagi bagi Gen Z begitu ya. Apalagi bagi Gen Z. Oke, baiklah Mas Asrari, tentunya ini menarik sekali kalau kita berbicara soal perbincangan netizen, ada apa saja. Tentunya kita juga berharap agar tentunya dengan presiden dan juga wakil presiden terpilih nanti bisa membuat Indonesia ini semakin baik lagi, dan tidak ada keributan selanjutnya, apalagi sudah diputuskan oleh MK dan juga nanti penetapan yang dilakukan oleh KPU. Terima kasih sekali lagi, semoga nanti kita bisa berbincang lagi dengan isu-isu lainnya.